Halo semua, di video kali ini kita akan coba melanjutkan aplikasi backend events kita. Di sini kita akan coba untuk pembahasan authorization. Jadi authorization atau otorisasi adalah proses dalam keamanan sistem yang menentukan akses atau izin seseorang pengguna atau user. Jadi jika diibaratkan authentication itu adalah membuktikan siapa kita. Nah, sedangkan authorizasi itu menentukan apa yang boleh kita lakukan di dalam sistem tersebut. Nah, jadi di sini untuk otorisasinya kita akan gunakan token yang kita terima pada saat kita login yang ini. Nah, ini kalau kita buka, isi tokennya apa? Kita bisa masukkan di dalam jwt.io. Nah, di sini token saya kita masukkan juga jwt secret kita di sini. Nah, ini isiannya. Di sini ada expire dan juga subnya. Nah, expire dan juga subnya ini dari mana? Nah, ini dari login yang kita buat kemarin, yaitu kita sign beberapa nilai kayak expire tokennya. Dia expire-nya sampai kapan? Nah, kemarin kita buatnya ada 7 hari. Dan subnya ini yaitu kita simpan ID user yang kita gunakan login, yang nanti kita bisa gunakan di rute-rute yang kita amankan untuk ambil data user yang kita gunakan autentifikasi untuk otorisasinya nanti. Nah, di sini untuk otorisasinya kita akan buat sebuah folder bernama middleware. Sini middleware. Di dalam folder middleware-nya kita buat file dengan nama out middleware.go. Nah, di sini kita tinggal buat package middleware-nya dan kita buat untuk function bernama required out. Di sini kita harus buat capital di huruf awalnya. Kemudian di sini kita buatkin header function. Kemudian di dalamnya kita buat fungsi yang akan di return. Di sini return function. Kemudian kita ambil konteksnya dari gin.context. Nah, pertama di sini kita coba cek dulu tokennya masuk ke dalam otorisasinya atau tidak. Nah, tokennya nanti bakal masuk ke sini, ke bagian authorization bernama barrier token. Ke sini. Nah, jadi sini kita coba buat dulu untuk pengambilan token di dalam header authorization-nya. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, di sini kita buat variable dulu token string untuk pengambilan dari tokennya. Sini konteks titik get header. Dari header bernama authorization. Dari header authorization-nya, kemudian kita tinggal buat kondisi jika token string-nya itu bernilai kosong atau string-nya itu tidak ada di dalam barrier-nya. Di sini has prefix token string tidak ada dalam barrier, maka di sini kita tinggal buat konteks yaitu bour with status JSON. Nah, untuk statusnya kita masukkan http status unauthorized, yaitu status 401. Nah, kemudian koma kita buat kinnya di bawah sini, in x kita tampilkan nanti untuk errornya. Sini kalau terjadi error, tampilkan errornya yaitu akses ditolak, token tidak ditemukan. Dan di bawah sini kita tinggal return. Nah, ini kita atur dulu tampilannya. Nah, selanjutnya di sini kan kita cek apakah tokennya sudah diisi atau belum di dalam barrier token kita. Nah, kemudian di bawah kita coba ambil tokennya. Di sini token sama dengan strings
claim prefix, sini string, titik, claim prefix dari token string kita. Kemudian yang ada di Belial. Selanjutnya di sini kita coba ambil token dan data keduanya. Di sini kita masukkan JWT. Nah, dalam JWT-nya ini kita coba parse token kita. Di sini parse dalam kurung token string, koma, function, token. Kita masukkan tokennya ke dalam function, parameternya, kemudian JWT titik token. Di sini masukkan interface, cek kosong, dan errornya. Kalau terjadi error, maka kita bisa return berupa byte. Di sini byte, kemudian OS titik get env. Nah, ini kita ambil nilainya dari env kita, yaitu JWT secret. Ini untuk pengambilan data dari tokennya. Nah, kalau tidak ada, kita tampilkan nil seperti ini. Nah, di sini kita buat string. Nah, selanjutnya kita cek sub kita. Kita coba ambil subnya yang ada di dalam jwt.io-nya. Yang ini. Data user yang kita gunakan login. Nah, di sini kita bisa buat kondisi if jika claims koma oke, maka di sini token titik claims titik jwt met claims titik koma, sini oke, nn token titik valid. Ini untuk ngecek apakah token kita valid. Sini konteks titik text. Nah, ini kita masukkan data user ID yang kita dapatkan ke dalam sub JWT-nya. Kita masukkan ke dalam request bernama user ID. Kemudian integer dalam kurung clients sub titik float 64. Nah, kemudian dia bisa lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini konteks next. Kemudian kita tinggal buat else-nya. Di sini kalau tokennya tidak valid atau tokennya kita isi asal, sini konteks titik abort di status JSON http titik status unauthorized. Kemudian gin x kita tampilkan error yaitu token tidak valid. Nah, ini kalau kita asal masukkan tokennya tidak sesuai token yang kita dapatkan pada saat kita login, kita tampilkan errornya yang ini. Oke, di sini ada yang salah. Kayaknya nggak perlu kurung awal di sini. Sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba aktifkan required out ini. Kita coba proteksi satu rute dan coba kita ambil data dari user ID yang kita gunakan login. Nah, di sini kita masuk ke main.co untuk pembuatan rutenya. Pertama kita buat variabel protected dari API titik root slash kemudian protected titik use, kita gunakan middleware kita
require out, fungsi proteksi rute yang kita buat. Nah, kemudian di sini di dalam protected use-nya kita coba buat user yang terproteksi dengan method get. Nah, di sini /out /me. Nah, ini kita akan buat untuk handlernya di dalam controller, yaitu user controller yang ini. Nah, ini kita buat function untuk ambil data user yang kita gunakan login. Datanya apa? Dari email, name, dan juga ID-nya. Nah, di sini function get current user. Konteks bintang gin konteks. Nah, pertama kita ambil user ID-nya dulu. Ambil user ID yang kita simpan dalam protect-nya tadi, yang bagian ini. Kita ambil user ID-nya. Nah, ini kita ambil user ID. Berarti di sini user ID, exist dari konteks titik get, yaitu user ID. Kemudian kita buat kondisi jika kita dapat datanya, jika eksis atau ada, atau jika tidak eksis, maka kita tampilkan konteks. Ini untuk konteksnya kita bisa copy dari sini. Konteks error yaitu tidak authentication atau belum autentifikasi. Kemudian kita tinggal buat var user dari model user kita. Model user. Ini untuk ambil data dari user. Nah, kemudian di sini titik user data, kita ambil data usernya dari config titik db titik select. Nah, di sini yang kita select cukup ID, name, email, sama event saja. Nah, selebihnya kayaknya tidak usah. Kemudian di sini first, ambil satu data berdasarkan kondisi model user kita dan user ID-nya yang ada di sini, yang kita ambil dari JWT-nya. Kemudian titik error. Nah, di bawah kita cek kalau kita dapat data usernya. If user data tidak bernilai nil, maka di sini kita tampilkan konteks errornya lagi. Nah, di sini untuk konteks errornya yaitu status not found. Dan yang ini kayaknya kita ganti juga ke status unauthorization. Nah, errornya di sini kita coba tampilkan user tidak ditemukan. Nah, kemudian di bagian bawah kita tinggal tampilkan konteks untuk berhasilnya. Sini letaknya kita bisa hapus. Kemudian di sini statusnya yaitu status oke, yaitu 200. Dengan tampilkan data user. Sini user dari user. Oke, kemudian di dalam mainnya kita tinggal daftarkan controller yang kita buat. Di sini controller titik current user. Kita jalankan get current usernya. Nah, selanjutnya kita coba testing. Kita jalankan ulang untuk aplikasinya di terminal. Oke, di sini sudah aman. Untuk endpointnya sudah jalan juga di sini, method get dengan /ep /out /me. Kita coba testing di Postman. Nah, kita buat dulu untuk endpointnya di sini dengan method get localhost 8080 /ep /out /me dengan method get. Nah, di sini kita coba testing dulu. Kalau tokennya belum dimasukkan, kita lakukan send.
Nah, di sini errornya bakal tampil 401 yaitu akses ditolak, token tidak ditemukan. Nah, ini kalau tokennya tidak ditemukan. Tapi kalau tokennya ada, ini kita masukkan token kita yang kita gunakan login. Kemudian kita masuk ke authorization, failure token. Kita masukkan tokennya ke sini, kemudian kita lakukan send. Nah, ini 404 user tidak ditemukan, kayaknya ada yang salah di dalam codingan kita. Kita masuk dulu ke dalam codingannya. Jadi errornya ada di sini, di user datanya. Dia tidak ditemukan. Kayaknya di sini eventnya tidak perlu kita tampilkan. Kemudian, kayaknya seperti ini. Kita coba testing lagi, kita jalankan ulang terminalnya. Coba lagi, kita set. Nah, di sini kita dapat nih datanya. Di sini tadi yang salah ini eventnya. Harusnya E-nya pakai huruf capital bukan huruf kecil. Nah, cuman di sini kita sudah dapat data dari user yang kita gunakan login. Nah, cuman masalahnya di sini passwordnya juga kelihatan. Kita coba atur dulu. Sini kita salah untuk nulisnya. Oke, di sini kita coba tampilkan cukup bagian name-nya saja. Name. Nilainya ambil dari user. Titik name. Kemudian email. Dari user titik email. Dan ID. Dari user titik ID. Dan satu lagi mungkin yaitu event. Sini events dari user titik events. Oke, jadi cukup 4 ini saja yang kita tampilkan, selebihnya kayak password, created ad, dan lain-lainnya kita tidak perlu, cukup 4 data ini saja. Kita coba restart di terminal, go run. Oke, kemudian kita testing lagi di Postman, kita send. Nah, di sini kita berhasil dapat data user yang kita gunakan login, yaitu cukup tampilkan email, event, ID, sama name-nya saja. Selebihnya daripada itu kita tidak perlu tampilkan. Dan di sini tokennya berjalan dengan baik. Kalau kita hapus tokennya, kita send. Nah, di sini bakal akses ditolak, token tidak ditemukan. Jadi user yang bisa mengakses rute ini yang /me itu cuma user yang sudah autentifikasi atau sudah login atau yang sudah punya token di sini. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan kita tentang authorization di dalam Golang. Di video berikutnya kita akan coba melakukan refactory di dalam fitur CRUD event kita. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk dulu Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.